Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Munadaro dengan NIM 61201230199 dari RA5 semester 3 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Baik, di sini saya akan menjalankan tugas mata kuliah teori ekonomi yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Teguh SEMM CTPM, CMC, CPGAM, CPLM, CIB, yaitu menjelaskan sedikit tentang mata kuliah teori ekonomi yang sudah saya pelajari. Baik, saya akan membacakan materi-materi yang sudah saya pelajari. Yang pertama itu ruang lingkup dan definisi ilmu ekonomi. Dan yang kedua, elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, yang ketiga, masalah ekonomi. Yang keempat, teori pembiayaan dan penawaran. Yang kelima yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Nah, baik, kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu definisi ruang lingkup dan definisi ilmu ekonomi. Nah, jadi apa sih itu ilmu ekonomi? Nah, jadi ilmu ekonomi itu adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana individu atau masyarakat dan negara mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ilmu ini mengkaji perilaku manusia dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Definisi ilmu ekonomi juga ada beberapa definisi penting dari ilmu ekonomi, yaitu menurut Adam Smith, yaitu ilmu ekonomi adalah studi tentang kekayaan dan cara memperolehnya. Dan menurut Leon Robbins, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungannya dengan kebutuhan yang tak terbatas dan alat pemuas yang terbatas. Menurut Paul Samuelson, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa mendistribusikannya di antara individu. Ruang lingkup ilmu ekonomi juga memiliki dua cangkupan utama, yaitu ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, jadi ekonomi mikro itu yaitu untuk memfokuskan pada perilaku individu atau perusahaan, menganalisis pasar, penawaran dan permintaan, elastisitas, harga dan efisiensi lokasi sumber daya. Nah, jadi kalau ekonomi makro mengkaji fenomena ekonomi secara keseluruhan seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Membahas kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan nasional. Cabang ilmu ekonomi terus berkembang dan memiliki cabang-cabang yang lebih spesifik seperti ekonomi pembangunan, ekonomi internasional, ekonomi lingkungan, ekonomi syariah. Nah, jadi ekonomi pembangunan yaitu fokus pada pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Nah, kalau ekonomi internasional yaitu menganalisis perdagangan antar negara dan kebijakan perdagangan. Kalau ekonomi lingkungan yaitu mengkaji dampak kegiatan ekonomi terhadap lingkungan. Nah, ada yang terakhir yaitu ekonomi syariah, yaitu untuk menyesuaikan prinsip ekonomi dengan ajaran agama Islam. Nah, jadi kesimpulannya yang dari ruang lingkup ekonomi dan definisi ekonomi yaitu ilmu ekonomi memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengambilan keputusan yang efisien terkait alokasi sumber daya. Ruang lingkupnya yang luas menjadikan ilmu ini relevan di berbagai aspek kehidupan manusia, baik individu maupun kolektif. Baik, kita memasuki materi yang kedua yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Apa sih elastisitas itu? Nah, jadi elastisitas itu adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar respon atau variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Dalam konteks ekonomi, elastisitas sering digunakan untuk menganalisis perubahan harga dan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Ada juga elastisitas permintaan. Nah, jadi elastisitas permintaan yaitu adalah ukuran respon permintaan terhadap perubahan harga barang. Ini menunjukkan seberapa besar jumlah barang yang diminta berubah saat harga barang tersebut berubah gitu. Di sini juga ada jenis-jenis elastisitas permintaan ya.
Jadi jenis-jenis elastisitas permintaan itu ada 4. Yang pertama elastisitas permintaan harga, yang biasa disebut price elasticity of demand, yaitu untuk mengukur perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Itu ada juga permintaan elastis. Yang kedua perubahan elastis, ketika perubahan harga menyebabkan perubahan besar dalam jumlah permintaan. Nah, yang ketiga yaitu permintaan inelastis. Jadi permintaan inelastis itu ketika perubahan harga yang menyebabkan perubahan kecil dalam jumlah permintaan gitu. Nah, yang terakhir yaitu permintaan uniter. Nah, jadi permintaan uniter itu ketika perubahan harga menyebabkan perubahan yang sama dalam jumlah permintaan. Di sini juga ada elastisitas penawaran. Nah, elastisitas penawaran adalah ukuran respon jumlah yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Ini menunjukkan seberapa besar perubahan penawaran saat harga barang berubah. Pentingnya elastisitas dalam ekonomi, yaitu untuk membantu dalam menetapkan harga optimal agar tidak terjadi penurunan harga permintaan atau penawaran yang drastis gitu kan ya. Nah, jadi bisa juga untuk membantu pemerintahan dalam mengimplementasikan kebijakan pajak dan subsidi serta dalam membuat prediksi dan keputusan di pasar. Dengan memahami elastisitas permintaan dan penawaran, pengambilan keputusan di pasar dapat menginspirasi dan mengantisipasi dampak dari perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan, sehingga dapat membuat kebijakan yang lebih tepat dan efektif gitu. Baik, kita memasuki materi yang ketiga yaitu tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah tantangan atau hambatan yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup karena keterbatasan sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan masing yang tidak terbatas. Masalah ini dapat dikategorikan menjadi 2 jenis utama, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Berikut adalah rangkuman tentang isu-isu utama dalam masalah ekonomi. Yang pertama adalah masalah ekonomi klasik, didasarkan pada 3 persoalan utama, yaitu produksi. Apa yang harus diproduksi gitu kan ya. Jadi bagaimana mengalokasikan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan gitu. Ada juga distribusi. Apa yang harus didistribusikan, bagaimana barang atau jasa yang dihasilkan dapat sampai ke konsumen secara merata gitu. Ada juga konsumsi, bagaimana memastikan barang atau jasa yang dikonsumsi mampu memenuhi kebutuhan manusia secara optimal. Nah, yang kedua ada masalah ekonomi modern. Nah, mengacu pada pengelolaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi faktor yang menyebabkan masalah ekonomi yaitu keterbatasan sumber daya. Nah, sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi yang terbatas. Ada juga pertumbuhan penduduk, kenaikan jumlah penduduk, peningkatan kebutuhan, sementara sumber daya tetap. Ada kesampingan distribusi, perbedaan distribusi kekayaan dan pendapatan di antara individu atau wilayah. Dan contoh masalah ekonomi di dunia yaitu ada pengangguran. Nah, ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja. Ada kemiskinan. Kemiskinan itu tidak mampu sebagai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada inflasi, kenaikan harga barang atau jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Ada juga ketimpangan ekonomi, kesenjangan ekonomi antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Nah, jadi kesimpulan dari masalah ekonomi adalah tantangan global yang memerlukan pendekatan terpadu dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dengan mengolah sumber daya secara bijak, menerapkan teknologi, dan meningkatkan kolaborasi. Sebagian besar masalah ekonomi dapat diminimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, kita memasuki materi yang keempat, yaitu teori biaya dan penerimaan. Nah, teori biaya dan penerimaan adalah konsep penting dalam ekonomi dan manajemen yang berfokus pada analisis biaya dan pendapatan dalam pengambil keputusan. Teori biaya. Teori biaya berkaitan dengan pengukuran dan analisis semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Biaya dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Ada biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang tidak berubah dengan jumlah produksi seperti sewa dan gaji tetap. Ada juga biaya variabel yang dimana biaya yang berubah seiring dengan jumlah
produksi seperti bahan baku dan upah lembur. Ada juga biaya total atau total cost, jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel itu kan. Nah, ada yang terakhir itu biaya marginal cost, biaya tambahan untuk memproduksi satu unit tambahan gitu. Ada teori penerimaan. Teori penerimaan itu berfokus pada pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa gitu. Hal-hal yang diperhatikan dalam teori ini adalah meliputi yaitu pertama pendapatan total, yaitu total revenue. Jumlah total yang diterima dari penjualan dihitung sebagai harga per unit dikalikan dengan jumlah unit yang terjual. Yang kedua, pendapatan marginal. Pendapatan tambahan yang diperoleh dari penjualan satu unit tambahan. Yang ketiga ada elasticity of demand, mengukur seberapa sensitif permintaan terhadap perubahan harga yang mempengaruhi penerimaan. Hubungan antar biaya dan penerimaan. Dalam pengambilan keputusan bisnis, penting untuk mempertimbangkan hubungan antar biaya dan penerimaan. Analisis break-even point, di mana total biaya sama dengan total penerimaan, membantu perusahaan menentukan jumlah minimum yang harus dijual untuk tidak mengambil kerugian. Prinsip biaya. Yang pertama yaitu biaya marginal. Fokus pada biaya tambahan untuk memproduksi satu unit ekstra yang membantu dalam keputusan produksi dan penetapan harga. Nah, yang kedua ada biaya tetap. Biaya tetap atau versus biaya variabel gitu ya. Jadi, memahami perbedaan antara biaya tetap yang tidak berubah dan biaya variabel yang tergantung pada tingkat produksi. Yang ketiga ada biaya kesempatan atau opportunity cost. Mempertimbangkan apa yang hilang dari sumber daya yang digunakan untuk suatu pilihan yang terpenting dalam pengambilan keputusan gitu. Yang keempat ada skala ekonomi. Nah, untuk menggunakan prinsip ini untuk mengurangi biaya per unit dengan meningkatkan volume produksi. Yang kelima, analisis break-even. Menentukan titik di mana total biaya sama dengan total penerimaan, membantu perusahaan memahami risiko dan potensi keuntungan. Ada juga prinsip penerimaan. Yang pertama itu pendapatan total. Menghitung total pendapatan dari penjualan untuk memahami potensi pendapatan yang dihasilkan. Yang kedua, pendapatan marginal. Memperhatikan tambahan pendapatan yang dihasilkan dari menjual satu unit tambahan yang terpenting untuk keputusan produksi. Yang ketiga, elastisitas permintaan. Memahami bagaimana perubahan harga mengaruhi jumlah permintaan yang membantu dalam strategi penetapan harga gitu. Ada juga yang keempat, strategi penetapan harga. Menggunakan informasi tentang biaya dan permintaan untuk menetapkan harga yang optimal agar dapat bersaing di pasar. Yang terakhir itu diversifikasi produksi untuk menilai potensi penerimaan dari produk baru untuk mengurangi risiko dan meningkatkan pendapatan. Manfaat biaya dan penerimaan. Yang pertama itu pengambilan keputusan yang lebih baik dan mengoptimalisasi sumber daya. Ada juga perencanaan keuangan yang akurat, meningkatkan profitabilitas, analisis risiko gitu kan ya, untuk evaluasi kinerja dan lain-lain lah. Jadi kesimpulan dari teori biaya dan penerimaan adalah menekankan pentingnya memahami hubungan antara pengeluaran dan pendapatan dalam suatu bisnis gitu. Jadi teori biaya dan penerimaan itu memberikan kerangka untuk mengevaluasi kesehatan finansial perusahaan, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Baik, kita memasuki materi yang terakhir yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi dan kegiatan perusahaan adalah topik penting dalam ekonomi dan manajemen bisnis. Memahami konsep dasar produksi, faktor-faktor produksi, dan tujuan serta bentuk kegiatan perusahaan sangatlah vital bagi kesuksesan dan berkelanjutan suatu organisasi. Faktor-faktor produksi dibagi menjadi 3, yaitu ada tanah. Tanah itu termasuk sumber daya alam, lokasi, dan infrastruktur yang digunakan dalam proses produksi. Nah, yang kedua ada tenaga kerja. Tenaga kerja itu kemampuan fisik dan mental yang digunakan dalam proses produksi.
Yang ketiga ada modal. Modal juga termasuk peralatan, mesin, dan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan produksi. Fungsi produksi juga dibagi menjadi 3, yaitu ada input. Sumber daya digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Yang kedua ada proses. Transformasi input menjadi output melalui teknologi dan strategi yang diterapkan. Nah, yang ketiga ada output, barang atau jasa yang dihasilkan dari proses produksi yang memiliki nilai tambah bagi konsumen. Tujuan kegiatan perusahaan yaitu memaksimalkan keuntungan. Jadi tujuan utama sebagian besar perusahaan itu adalah untuk menghasilkan laba yang optimal melalui kegiatan produksi dan penjualan. Yang kedua ada memenuhi kebutuhan pelanggan. Perusahaan harus dapat memahami dan memenuhi kebutuhan serta preferensi pelanggan dengan baik. Yang ketiga, menjaga keberlanjutan usaha. Perusahaan harus dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang melalui manajemen yang aktif, gitu kan. Yang keempat ada menciptakan nilai tambah. Perusahaan harus mampu menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, dan masyarakat. Bentuk-bentuk kegiatan perusahaan. Ada produksi, kegiatan mengubah input menjadi barang atau jasa yang bernilai. Ada yang kedua perdagangan, kegiatan jual beli produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, yang ketiga ada jasa, kegiatan penyediaan layanan yang memberikan manfaat bagi konsumen. Yang keempat ada logistik, kegiatan penyimpanan, penanganan, dan distribusi barang atau jasa. Ada juga kendala dan tantangan dalam produksi. Nah, yang pertama itu keterbatasan sumber daya. Perusahaan harus mengatasi kendala terkait bahan baku, tenaga kerja, modal, dan teknologi yang terbatas. Nah, yang kedua ada fluktuasi permintaan. Perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar yang dinamis. Nah, yang ketiga ada persaingan kompetitif. Perusahaan harus bersaing dengan kompetitor untuk memperebutkan pangsa pasar. Yang keempat ada regulasi dan kebijakan. Perusahaan harus mematuhi berbagai peraturan dan kebijakan pemerintahan yang berlaku. Nah, jadi kesimpulan dari kegiatan perusahaan merupakan topik penting dalam memanajemen bisnis, memahami konsep dasar, faktor-faktor produksi, tujuan, dan bentuk-bentuk kegiatan perusahaan serta mengelola sumber daya secara efisien dan efektif dapat membantu perusahaan mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kataku yang salah itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kata-kataku yang benar itu datangnya dari Allah. Wallahumma wafiqu ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.